Yang pertama sebagai yang pertama sebagai bentuk pergaulan kalian yang kalian harus jaga ya, maaf ya. Yang kalian harus jaga yaitu dalam etika bergaul, etika pergaulan sebagai remaja. Ini penting sekali ya, ini penting sekali ialah menjaga sopan santun. Kita hidup sebagai remaja, terutama kalian ya, tidak hidup hanya dengan teman saja, tidak hidup dengan teman saja. Tapi kita hidup, pasti ada orang yang lebih tua dari kita, pasti ada orang yang lebih pintar dari kita. Di sekolah saja ada guru kita, ada kepala sekolah kita. Sebagai wujud sopan santun, menjaga sopan santun kalian terhadap senior, terhadap guru misalkan, kita dulu, maaf ya, saya mengambil sampel dari saya dulu di saat sopan santun menjaga yang kami jaga, itu kalau ada guru lewat di depan kami, jangankan kita begini, mau lewat saja di tempat ini, kita sudah, bukan duduk, kita sudah mengelak, menghindar. Tapi sekarang apa? Siapa namanya? Namanya? Ya? Sherly ya? Bisa saja, misalkan kalau tidak ada sopan santunnya, dipanggil oleh wali kelasnya. Sherly, kenapa bro? Dalam pergaulan itu bukan kesopanan. Dia adalah guru kita. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala KUA, salah satu orang tua kita adalah guru kita. Sopan santun. Sekali lagi bahwa jaga pergaulannya. Apalagi tadi, andai kan ada laki-laki, kalau laki terutama yang sudah ditembak tadi ya, dan mungkin akan dihadapi oleh kelas 7, mungkin ada yang nantinya akan tembak, apalagi kalau saya lihat cantik-cantik semua, ya semua cantik. Jelas nih cewek itu cantik. Di saat remaja ini terutama, bahkan sampai sebelum menikah, itu pergaulan terhadap laki-laki itu harus dijaga. Karena begini, kalau kalian sudah misalkan dalam bentuk tahapan pacaran, suka sama laki-laki lawan jenis, paling sangat penting untuk menjaga pergaulan. Saya teringat oleh mertua saya, calon mertua saya dulu, masih pacaran. Ya, waktu saya pacaran dulu, saya pergi jemput ini, saya mau pergi belanja, mau shopping di toko. Ya, saya jemput di rumahnya. Kenapa Kina? Saya mau jemput. Oh ya, tapi satu pesanku. Nah ini pesannya sampai sekarang, bahkan pesan ini saya pesankan ke anak saya. Apa yang beliau pesankan kepada saya? Nak, jaga kehormatan kalian. Itu, dan alhamdulillah 12 tahun lebih, itu yang kami jaga. Kehormatan kami. Bukan saja kehormatan perempuan, bahkan kehormatan saya. Sebagai seorang laki-laki. Laki-laki yang gentleman. Iya, orang gentleman itu mampu menjaga pasangannya. Menjaga pasangannya bukan dalam arti yang ada batu, langsung kita rangkul peluk. Jangan sampai. Enak betul, peluk. Menjaga dari hal-hal yang mungkin akan merusak tatanan kehidupan beragama. Haram hukumnya, belum muhrim, belum bisa karena masih belum menikah. Itu yang perlu dijaga. Perlu kalian ketahui, terutama perempuannya, kalau laki-laki itu menjadi pasangan kalian dan belum diikat dengan nikah dan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, salah satu di antaranya yang tidak diinginkan misalkan berpegangan tangan. Apalagi itu yang satua, paham ya kalau saya bahasakan begitu ya? Apalagi itu yang satua, maka kalau itu terjadi, pengalaman untuk laki-laki. Kebanggaan untuk laki-laki kalau kalian sudah dipegang, apalagi melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, yang paling fatal itu. Tetapi bagi kalian perempuan, itu adalah kehancuran. Iya, kehancuran. Kalau laki-laki, sama ji itu buah apa yang banyak di Selayar itu? Kelapa. Banyak menggana. Bawa nanti minggu depan ya. Itu kelapa, itu sama laki-laki. Coba nih pohon kelapa, buah kelapa. Itu buah kelapa 8 kali saat jatuh,
atau mungkin dilempar tak guling-guling, itu tetap utuh seperti satu kelapa. Tapi kalian perempuan seperti telur di ujung tanduk. Lihat telur di ujung tanduk, goyang sedikit itu tanduk, maka kalian akan jatuh. Kalau jatuh pasti pecah. Kalau pecah tidak mungkin bisa diangkat kembali. Itulah kehancuran perempuan di saat baru tahap pacaran, dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi paham ya? Iya. Nanti perlu kalian buat ketahui ya, kalau kalian pacaran oke lah, tetapi yakin dan pasti bahwa kalian belum tentu sejodoh. Dia belum tentu. Bahkan fatalnya ya, dalam rumus agama kita dipahami bahwa pezina, tahu apa yang namanya zina? Pezina itu akan kawin dengan pezina. Pun kalau ada seorang pezina kawin dengan orang yang soleh, maka yakin suatu hari nanti dia akan bercerai dan akhirnya kawin lagi dengan pezina. Itu rumus. Dan kalau melakukan hal-hal yang begitu, berarti itu namanya berzina. Banyak yang saya mau jelaskan, tapi waktu mungkin tidak mengikat. Satu saja tambahan lagi ya, satu ya. Sebetulnya ada 6 yang saya mau jelaskan, tapi sampai jam 11 mungkin saya tidak mampu. Pertama dan terakhir saya jelaskan. Yang terakhir, tetaplah kejar ilmu. Sekali lagi, tetaplah kejar ilmu. Jangan merasa bahwa kau itulah perempuan tidak mampu mengejar ilmu. Bayangkan ya, orang berilmu dengan tidak berilmu beda. Termasuk di dalam melakukan bisnis. Contohnya, ada anak SMA dengan anak SD. Ini yang baru SD atau SMP ya, anggaplah SMP ya. Ini yang baru tamatan SMP, dia berbisnis. Ternyata bisnisnya bagus, maju bisnisnya. Tapi ternyata di belakang hari, anggaplah ini dengan ini. Ternyata ini sampai di SMP, tamat di sini ada lamar langsung menikah. Atau tidak melanjutkan pendidikan ya, Ternyata ini sampai ke S1, jangan dulu S2, S3. Jangan S3 sampai terutus patur itu di luar. Itu S3 itu doktor itu, calon doktor itu. Beliau. Ya. Misalkan ini, dia punya bisnis, maju, pesat. Tapi ternyata setelah ini jadi sarjana, dia juga melakukan bisnis yang sama dengan ini. Karena memang kematangan kedewasaan terutama dalam berbisnis itu bagus, karena dia kejar ilmu, maka ternyata dia dilewati bisnisnya. Karena memang pendidikan sangat penting. Bahkan janji Allah, siapa yang memang menuntut ilmu, ada ilmunya, maka akan ditinggikan derajatnya. Oleh karena itu sekali lagi anakku, jangan melihat bahwa orang tua saya begini. Usahakan kalian menjadi orang yang lebih berhasil dari orang tua kalian. Dengan cara itu, tuntutlah ilmu sebisa mungkin. Jangan melihat orang di sekitarmu, tapi lihatlah dirimu bahwa saya mampu mengejar ilmu. Apapun resiko yang saya hadapi di depan, insya Allah saya harus jadi sarjana. Kalau pulang ke enak, orang tua kita akan bilang, anakku sudah jadi sarjana. Apalagi kalau sudah dilamar. Nah, anak SMP jadi lamar, tidak boleh. Iya. Misalkan 50 juta biasanya kalau orang biasa dikasih naik orang belanjana. Saya harus 70 juta loh. Saya ini sarjana. Ini kalau proses ke situ ya. Tapi sekali lagi utamakan tolong kesarjanaan pendidikan itu dikejar. Jangan berhenti sampai di sini nak ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua terutama anak-anakku sekalian panjang umur, setelah itu sukses dalam pendidikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita tutup, kita ingin menyampaikan